Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari SMA Trimurti Surabaya. Kami di sini akan memaparkan tentang hasil riset kami, yaitu pengembangan sampah plastik sebagai Rister atau Eco-Brick Roster dalam inovasi di berkelanjutan. Kami akan langsung mulai ke latar belakang. Sampah plastik merupakan sampah yang paling banyak dihasilkan oleh manusia, sehingga dapat dikhawatirkan akan merusak lingkungan dan juga keseimbangan alamnya. Indonesia mencatat rekor, yaitu peringkat kedua penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Masalah di Indonesia. Pertama, sampah plastik di Indonesia mencapai 187,2 ton, yang artinya lahan di Indonesia semakin banyak tertutup oleh sampah plastik. Yang kedua, terjadinya pencemaran lingkungan karena sampah plastik baru bisa diurai setelah 1 milenium atau sekitar 1000 tahun. Kemudian, kesadaran masyarakat kini terhadap plastik masih dianggap kurang karena pengelolaan plastik masih sangat krusial dari isu yang tidak diperhatikan oleh masyarakat. Yang terakhir, harga roster termasuk cukup tinggi. Di sini kami akan membawakan roster yang dimana harganya itu di bawah pasar karena berbahan dari plastik daur ulang. Sampah plastik sebenarnya bisa memiliki nilai ekonomis jika didaur ulang. Maka dari itu kami menginovasikan Rister, Eco-Brick Rister, yaitu kami menginovasikan Eco-Brick yang sudah ada menjadi roster yang baru dengan sampah daur ulang. Nah, kami membakar sampah plastik tersebut kemudian mencetaknya agar bisa menjadi roster. Selanjutnya adalah pemasaran. Pemasaran ini kami lakukan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama, mencari mitra secara offline seperti pusat properti dan bank sampah SMA Trimurti. Yang kedua, kami akan melakukan promosi secara digital melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram, dan melakukan penjualan online melalui aplikasi seperti Shopee dan Tokopedia. Yang pertama adalah Rister atau kekuatan. Rister ini dapat mengurangi jumlah limbah plastik di lingkungan. Selanjutnya, pembuatan Rister juga tergolong cukup efisien dan efektif, dan Rister ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua ada witness atau kelemahan. Kelemahan dari Rister ini, masyarakat secara luas belum mengetahui manfaat dari Rister secara spesifik, dan Rister akan berpotensi sebagai limbah anorganik. Yang ketiga ada opportunity atau kesempatan. Rister ini bisa dijadikan sebagai media untuk edukasi bagi masyarakat luas tentang pengelolaan sampah plastik dan sebagai kesempatan untuk menciptakan desain arsitektur yang unik. Yang keempat, threat atau ancaman. Rister ini pembuatannya tergolong cukup mudah sehingga akan mudah muncul persaingan dan akan susah bersaing dengan produk bermaterial bata dan semen. Untuk aktivitas, kami melakukan mulai dari eksplorasi inovasi produk sampai ke market research. Di dalam aktivitas ini, kami tentunya melakukan quality control produk agar memastikan produk-produk yang kami hasilkan mempunyai quality control yang baik. Kemudian, kami lanjutkan dengan promosi, kemudian pemesanan produk, kemudian pendistribusian, hingga pembuatan laporan keuangan. Lalu, kita kembali lagi ke eksplorasi dan inovasi produk. Pada tabel biaya tetap diperoleh hasil sebesar 3 juta per bulan, sedangkan pada biaya operasional didapatkan hasil sebesar 60.000 per bulan. Sedangkan pada tabel variabel didapatkan hasil sebesar 5.160.000 per bulan. Dari hasil analisa yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, limbah sampah plastik memiliki nilai ekonomis. Lalu yang kedua, produk Rister kami menggunakan bahan dasar yang terjangkau, serta desain yang menarik dan mudah untuk dibersihkan. Lalu yang terakhir, produk Rister kami menjadi salah satu referensi untuk mengurangi sampah limbah plastik secara inovatif dan terjangkau. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.